Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan membahas informasi untuk teman-teman guru di seluruh daerah. Ini terkait dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana jurusan IPA, IPS, dan Bahasa itu, penjurusan itu akan dihapuskan Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi istilah anak IPA, anak IPS, anak bahasa, seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dalam paparannya terkait kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Di sini dijelaskan karakteristik kurikulum baru atau kurikulum Merdeka di setiap jenjang Bapak Ibu. Jadi di video ini kami akan bahas mulai dari jenjang PAUD dan SLB. Kami mulai dari jenjang SMA sesuai dengan judul di video tadi terkait penghapusan penjurusan atau peminatan seperti itu. Jadi di SMA karakteristik pertamanya kurikulum Merdeka itu program peminatan penjurusan tidak diberlakukan lagi Bapak Ibu. Kalau dulu kita mengenal ini anak IPA, si A anak IPA, si B anak IPS sehingga cenderung ada pelabelan terhadap anak. Misalnya anak IPA itu cenderung karakternya seperti ini, terus anak IPS karakternya seperti ini, cenderung ada pelabelan seperti itu selama ini. Nah, di kurikulum Merdeka tidak ada lagi diberlakukan anak IPA, anak IPS atau bahasa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di kelas 10 itu Bapak Ibu pelajar menyiapkan diri menentukan pilihan. Jadi di kelas 10 masih tetap mempelajari mata pelajaran yang sama dengan yang ada di SMP. Siswa belum bisa memilih mata pelajaran. Nah, nanti di kelas 11 dan 12 SMA baru siswa itu bisa memilih mata pelajaran. Tetap ada mapel wajib Tetap ada mapel wajib, dan selain mapel wajib, siswa bisa memilih mata pelajaran baik dari mata pelajaran kelompok IPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait jenjang SMA tadi bisa memilih mata pelajaran Jadi memilih mata pelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi pelajar Bapak Ibu. Jadi nanti di jenjang SMA kelas 11 dan 12 atau kelas 2 dan kelas 3 siswa itu bisa memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Contoh, misalnya siswa atas nama Ani itu sudah merencanakan ingin kuliah kedokteran. Misalnya dia cita-citanya ingin menjadi dokter, kemudian minatnya memang cenderung ke bidang kedokteran, maka pada saat kelas 11 dan 12 Ani ini pertama tetap mempelajari kelompok mata pelajaran umum yang wajib Misalnya pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni, kemudian penjas dan sejarah. Ini wajib dipelajari. Nah, tapi terkait misalnya mata pelajaran IPA dan IPS, itu Bapak Ibu siswa bisa memilih. Misalnya Ani bisa memilih, misalnya di kelompok MIPA, Ani memilih biologi dan kimia karena ini connect dengan cita-citanya atau minatnya di bidang kedokteran. Otomatis di bidang IPA dia memilih biologi dan kimia. Ani tidak memilih fisika meskipun ada relasinya, tapi mungkin biologi dan kimia yang lebih nyambung seperti itu. Nah, selain mata pelajaran dari MIPA tadi, Ani juga memilih satu mata pelajaran dari kelompok IPS, yaitu sosiologi. Karena dokter tentu perlu mengetahui ilmu-ilmu sosial karena dokter akan terlibat di masyarakat dan seterusnya, sehingga Ani memilih mata pelajaran sosiologi. Ani tidak memilih mata pelajaran ekonomi dan geografi. Itu dimungkinkan Bapak Ibu. Seperti ini maksudnya siswa bisa memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian dari kelompok mata pelajaran bahasa, Ani memilih bahasa Inggris tingkat lanjut seperti itu. Nah, ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, si Wayan siswa atas nama Wayan, dia ini masih menimbang-nimbang apakah dia nanti rencana kuliah bisnis atau teknik sipil Jadi masih dalam dua pilihan, bisnis atau teknik sipil. Maka pada saat kelas 11 dan 12 Wayan tetap mendapatkan mata pelajaran wajib sama dengan Ani tadi. Nah, hanya di mata pelajaran pilihannya, karena Wayan ini rencananya bisnis atau teknik sipil, maka dia di kelompok IPA dia memilih mata pelajaran fisika dan matematika peminatan. Fisika ini terkait dengan teknik sipil kemudian matematika peminatan mungkin terkait dengan bisnis seperti itu.
Kemudian dari kelompok mata pelajaran IPS, Wayan tidak memilih sosiologi tapi dia memilih ekonomi karena itu berkorelasi dengan misalnya bisnis ya. Ya, korelasi dengan minatnya di bidang bisnis, kemudian geografi. Ya, mungkin berkorelasi dengan teknik sipil seperti itu. Nah, jadi inilah maksudnya di kurikulum baru ini siswa bisa memilih mata pelajaran di kelas 11 dan 12 itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Selama ini kan kalau siswa misalnya masuk jurusan IPS, maka di IPS itu ya dia wajib mempelajari misalnya fisika, sosiologi, geografi dan ekonomi. Begitupun ketika dia di IPA, maka wajib mempelajari kimia, biologi, dan fisika misalnya. Nah, di sini tidak wajib mengambil semua mata pelajaran IPA itu. Dia bisa memilih sesuai dengan yang terkait dengan minat dan bakatnya atau cita-citanya atau rencana kuliahnya di masa depan. Nah, seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.